Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dajjal nanti akan mendapatkan orang-orang yang tipis iman saja. Dajjal hanya mampu mencongkel iman yang masih lemah di dalam dada. Al-Masih, arti daripada Al-Masih itu adalah sang penghapus. Makanya penghapus, alat penghapus itu dalam bahasa Arab itu adalah mimsahah atau masahah. Al-Masih yang mempunyai kemampuan menghapus. Ada Al-Masih Isa, ada Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih Dajjal, maknanya Dajjal ini mempunyai kemampuan menghapus iman yang ada di dalam dada orang. Iman yang kehapus ini iman yang kelas apa? Yang kelasnya kelas lemah. Kelasnya kelas menengah ke bawah, itu kekikis, Pak. Terkikis. Dengan Dajjal, hipnotisnya Dajjal, sihirnya Dajjal, tipu dayanya Dajjal, menjadikan iman ini begitu mudah menguap. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Mayoritas pengikut Dajjal nanti, kata Rasul, dari kalangan umatnya di akhir zaman adalah kaum wanita. Penting sekali kita mengetahui iman yang benar, supaya iman itu sebelum Dajjal muncul sudah mengkristal terlebih dahulu, Pak. Supaya iman yang di dada kita ini menjadi wazi' dini alhami lil bashar. Supaya iman yang ada di dalam dada ini menjadi pelindung bagi manusia. Tayyib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan di dalam kitab Mawsu'atul Ijma' beliau, sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah juga mengajarkan. Imam Ahmad adalah salah seorang di antara imam mazhab yang 4. Dan ini juga tidak berselisih dan tidak berbeda dengan satupun di antara imam mazhab yang lainnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Syafi'i. Tidak berbeda tentang tauhid yang disebutkan berikut ini. Walaupun zaman Nabi tidak ada penyebutan nama-nama tauhid ini, hadirnya nama-nama tauhid ini adalah di kalangan salafus saleh daripada umat saja. Apa dia? Seseorang dikatakan ahli tauhid jika dia mentauhidkan Allah dalam 3 hal berikut ini. Maka dia disebut dengan ahli tauhid. Tentu saja mentauhidkan Allah dalam 3 hal ini, tidak mensyirikkan Allah di salah satu lawan yang 3 ini. Tauhid yang telah diumumkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini kita tidak mengatakan ini akan berbeda dengan akidah yang ada pada akidah Asy'ariyah. Kita tidak katakan adanya perbedaan, karena ini sifatnya bukan masalah yang perlu untuk diperselisihkan, karena hanya penyebutan nama yang berbeda, tetapi nanti substansinya ketemu. Di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf, 3 tauhid berikut ini wajib kita miliki tanpa terkecuali, dan wajib tidak ada lawannya. Tauhid yang ada di dalam ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah yaitu disebut dengan pertama tauhid ar-rububiyah. Yang kedua yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Al-asma was sifat, ya. Ketiga tauhid ini lawan daripada tauhid rububiyah, syirik rububiyah. Lawan daripada tauhid uluhiyah adalah syirik uluhiyah. Lawan dari tauhid asma wa sifat adalah syirik dalam asma wa sifat. Sekarang mari kita uraikan satu-satu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tauhid itu artinya apa? Dari wahhada, yuwahhidu. Masdarnya adalah tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Mengesakan, meyakini ketunggalan. Ini wahada. Wahadtun nas fi qa'atin wahidah. Aku kumpulkan satu manusia di dalam satu ruangan. Jadi
Dari bercerai-berai dikumpulkan, disatukan. Aku kumpulkan bon-bon yang berserakan, lalu dicairkan dengan air, kemudian dipadukan menjadi wahadtu al-halawiyat. Aku aduk mereka sehingga mereka menjadi satu, padu. Kalimat tauhid adalah mengesakan, kalau dalam bahasa mudahnya mengesakan. Taib. Yang pertama yang diesakan Allah itu adalah tentang rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah adalah kalimat masdar. Masdar dari Rabb. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabb secara bahasa artinya itu ada 5. Rabb secara bahasa artinya ada 5. Yang pertama artinya adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Ini arti Rabb yang pertama adalah sang pencipta, Al-Khaliq. Ini arti yang pertama, Al-Khaliq, sang pencipta. Maknanya ketika kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, maknanya adalah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang tampak dan yang tidak tampak hanyalah Allah. Ini namanya tauhid rububiyah.